Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong yurid iku ngarepake sapa man kauna ibnihi ing anake man min ulama iku setengah saking pira-pira wong alim fal yu'ti mongko becik aweh sapa man sayan ing suwiji-wiji wal yu'azzim lan becik ngagungna sapa man ulama ing ulama. Jika ingin anaknya menjadi orang yang alim, maka muliakanlah ulama. Orang yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim atau kiai, maka berilah sesuatu yang layak kepada ulama, hormati dan agungkanlah para ulama. Mungkin bisa berupa sesuatu barang, sedekah, bisa berupa beras, uang, dan lain sebagainya. Maka jika ingin anaknya menjadi seorang yang alim, menjadi ustadz, menjadi ustazah, menjadi hafiz atau hafizah, maka kita harus selalu memuliakan ulama. Kita harus sering memuliakan guru-guru kita, ustadz kita, dan juga selalu memberi sedekah kepada mereka semua. Illam yakun lamun ora ono ibnuhu sopo anak eman aliman iku wong alim yakunu mongko ono hafiduhu sopo putune man aliman iku wong alim i'laman mongko ngertiyo temen siro fasun lan ngerkso siro. Jika ternyata anaknya tidak menjadi kiai atau orang alim, maka cucu atau keturunannya nanti akan menjadi orang yang alim. Jika kita sudah memuliakan ulama, tetapi kok anak kita tidak menjadi orang yang alim, jangan khawatir, insya Allah mungkin cucu kita yang akan menjadi orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Ya talibal ulumi, hei wong kang numprih pira-pira ilmu, azim ngugungna sira alkitab ing kitab, la ta'khuzan ojo ngalap temenan sira illa bituhrin kejaba kelawan suci, za sawab utawi iki cukup, sawab kelawan suci iku benar. Menghormati kitab dengan selalu dalam keadaan suci, termasuk mengagungkan ilmu adalah dengan mengagungkan kitab. Hendaklah jangan memegang kitab kecuali dalam keadaan suci, yaitu punya wudu. Kitab di sini maksudnya kitab kuning. Begitu juga kitab Al-Quran, kitab kuning, kitab-kitab yang berisikan tentang ilmu-ilmu berupa ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Maka kita harus selalu menghormati kitab kita dengan apa? Dengan selalu menjaga diri kita tetap suci, yaitu tetap mempunyai wudu saat memegangnya. Bahwasannya Syekhul Islam Syamsul A'immah As-Sarkashi dalam kondisi sakit perut, maka ketika beliau belajar di waktu malam, ketika itu beliau kondisinya sedang mengalami diare. Maka ketika beliau merasa sakit perut, maka beliau ke kamar mandi, kemudian setelah ke kamar mandi dia berwudu, kemudian belajar lagi. Dan ketika dia merasa sakit perut, beliau pun ke kamar mandi dan kemudian berwudu lagi, kemudian belajar lagi, begitu terus sampai 17 kali bolak-balik ke kamar mandi. Beliau tidak mengulangi belajarnya, melainkan dalam keadaan suci, dalam rangka mengagungkan ilmu. Rijlaka ing sikil siro la tamdud ojo nolonjorno siro ilal kitabi marang kitab. Do nyelehono siro kutubat tafsiri ing piro-piro kitab tafsir, faqal kutubi ing dalam dhuwure piro-piro kitab. Termasuk dari mengagungkan ilmu yang wajib adalah jangan menelonjorkan kaki atau memanjangkan kaki ketika kita membaca kitab.
Jangan kita selonjorkan kaki kita ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca buku, ketika kita membaca kitab kuning. Seyogyanya kita tidak boleh melakukan hal tersebut, karena kalau melakukan hal tersebut berarti kita tidak mengagungkan ilmu. Lanjut. Wala tado lan ojo nyeleho sira sayan ing suwiji-wiji alal kitab ing atase kitab. Wajawidan lan bagusan temen sira kitabatal kitabi ing tulisane kitab. Termasuk mengagungkan ilmu adalah jangan menaruh sesuatu di atas kitab dan baguskanlah tulisan. Janganlah kita menaruh sesuatu di atas kitab kuning, apalagi kitab tafsir ya. Jangan, karena kita harus selalu mengagungkan kitab. Misal, jangan kita menaruh peci di atas kitab, jangan kita menaruh gelas di atas kitab ataupun menaruh HP di atas kitab, tidak boleh. Dan juga kita harus membaguskan tulisan kita. Wala tuqormit lan ojo ngelembutake tulisan sira, watruki lan tinggalona sira alhasyata ing pinggiran, nilta mongko merkoleh sira nadamatan ing getun, kaza kaya mongkono kang tinutur merkoleh sira syata mata ing dipisohi. Janganlah kita menulis terlalu kecil, tulisan kita tidak boleh terlalu kecil, dan berilah sisa ruangan tepi di halaman kitab atau buku kita. Termasuk mengagungkan ilmu juga adalah tidak menulis terlalu kecil sehingga tidak jelas. Ya, yang tulisannya kecil mulai sekarang jangan dibiasakan, tulisannya harus bagus dan rapi biar bisa dibaca. Berilah sisa ruangan tepi halaman untuk catatan-catatan penting. Janganlah kamu memperjelek tulisanmu, sebab jika kamu hidup akan menyesal. Bila sudah tua, penglihatanmu sudah menurun, dan jika kamu mati akan dihina. Maksudnya dihina gimana? Ketika cucu kita melihat buku kita, tulisan kita kok ternyata tidak bagus, tulisan kita kok jelek, maka nanti akan dihina oleh cucu-cucu kita. Maka mulai dari sekarang yuk kita memperbagus tulisan kita sebisa mungkin, agar nanti jika buku kita dilihat oleh anak cucu kita, maka anak cucu kita akan termotivasi akibat tulisan kita yang bagus, begitu ya. Lanjut. Wala yakuna lan yento ora ono fihi iku tetep ing dalam kitab ma opo perkara min hamratin saking warna abang, fa innaha sani'atul falasifah, fa innaha mongko sak temene tulisan abang, sani'atul falasifati iku gaweane wong-wong ahli filsafat. Termasuk mengagungkan ilmu adalah jangan menulis dengan warna merah. Sebaiknya jangan menulis atau membubuhi sesuatu yang merah pada kitab, sebab hal itu merupakan perbuatan ahli filsafat dan bukan tuntunan para ulama salaf. Jadi kalau bisa kita menulis di kitab dengan pulpen yang berwarna hitam, jangan berwarna merah, karena merah adalah perbuatannya ahli filsafat dan bukan tuntunan dari ulama salaf. Fasbut mongkot tetep posiro alal kitab ing atase siji kitab, wal ustazi lan siji guru, summastabir mongko nulis sabaro sira alaihi ma ing atase kitab lan guru, la tu'zi ojo nglorokno sira ing guru. Sabar dan istiqomah dulu pada satu kitab dan satu guru. Kalau kita sedang belajar Al-Quran, berarti kita harus fokus ke Al-Quran dulu. Kalau kita sedang fokus belajar tilawati, berarti kita harus fokus belajar tilawati. Kalau kita fokus untuk belajar kitab Fathul Qorib, berarti harus fokus kitab satu Fathul Qorib.
satu guru dulu, harus fokus satu guru dulu. Misalnya kita fokus ke guru ini, maka kita harus difokuskan ke guru ini, jangan lari ke guru yang lain. Oke? Menuntut ilmu itu harus sabar sehingga bisa mendalam, tuntas dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.